'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go. Ranking FIFA beda 13 strip. Pelatih Malaysia anggap timnas Indonesia tak lagi masuk kriteria lawan. Dan informasi selanjutnya, jika Sinteyong tak lagi melatih timnas Indonesia, 3 hal penting ini apakah bisa hilang? Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Di informasi bola yang pertama, ya, timnas Malaysia berhasil naik 2 peringkat dalam ranking FIFA terbaru yang dirilis pada Kamis 21 September 2023. Skuad besutan Kim Pan-gon itu kini menduduki peringkat 134 dunia setelah pada 20 Juli lalu berada di posisi 136. Kenaikan peringkat tersebut tidak lepas dari keberhasilan skuad Harimau Malaya menahan imbang 2 tim peringkat 100 dunia. Malaysia menahan imbang Suriah dengan skor 2-2 sebelum bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah China pada 6-9 September lalu. Malaysia kini mengumpulkan 1094,9 poin secara total, naik 3,33 poin dibandingkan 1091,57 pada update sebelumnya. Kenaikan peringkat juga menandakan performa Malaysia kini semakin meningkat dan mulai menapaki level internasional. Oleh karena itulah Malaysia diminta untuk tak lagi menghadapi tim ecek-ecek yang memiliki peringkat lebih rendah. Saran tersebut disampaikan oleh pelatih berpengalaman asal Malaysia Irfan Bakti Abu Salim. Menurutnya Malaysia tak bisa lagi bermain melawan tim-tim seperti Bangladesh, Bhutan, Maladewa, dan juga Guam. Sebaliknya ia menilai Kim Pan-gon dan anak-anak asuhnya harus menghadapi lawan yang berperingkat lebih tinggi. Dengan kata lain, Irfan secara tidak langsung menganggap timnas Indonesia sudah bukan kriteria lawan Malaysia. Pasalnya skuad Garuda saat ini berada 13 peringkat di bawah Malaysia dalam ranking FIFA. Kami harus menghadapi lawan berperingkat lebih tinggi dan lebih meningkatkan performa tim saat bertemu lawan yang kuat. Saya rasa pelatih Kim Pan-gon sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan ya saya berharap momentum ini dapat dipertahankan, kata Irfan. Selain itu, Irfan juga menilai motivasi para pemain juga akan meningkat jika menghadapi tim dengan peringkat lebih tinggi. Mental pemain juga bisa teruji sebelum menghadapi turnamen besar seperti Piala Asia 2023 Qatar pada tahun depan. Bagi saya, motivasi para pemain tentunya meningkat di mana para pemain akan semakin semangat untuk tampil di level internasional karena akan bertemu dengan tim-tim yang berperingkat lebih tinggi. Ya, bisa menyiapkan mental pemain di level terbaik apalagi menjelang Piala Asia di Qatar tahun depan, ucapnya. Terdekat Malaysia akan berlaga di Piala Merdeka yang melibatkan 3 tim dengan peringkat lebih baik, yakni India di peringkat 102, Palestina di peringkat 97, dan Tajikistan di peringkat 110 pada Oktober mendatang. Malaysia akan menghadapi India pada pertandingan pertama di Stadion Nasional Bukit Jalil. Jika menang, maka mereka akan bermain di final untuk menghadapi pemenang duel antara Palestina dan juga Tajikistan. Ini sekaligus menjadi persiapan Malaysia menjelang tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Di informasi bola selanjutnya, Sinteyong merupakan sosok yang sangat penting bagi kesuksesan timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir ini. Berkat tangan dinginnya, skuad Garuda perlahan sudah mulai bangkit dari keterpurukannya selama ini. Bahkan pelatih asal Korea Selatan itu sukses membawa Indonesia naik peringkat di ranking FIFA cukup signifikan sejak pertama kali melatih. Saat Sinteyong datang pada 2019 lalu, timnas Indonesia berada di urutan 173 ranking FIFA. 3 tahun kemudian dia membawa Indonesia berada di urutan ke-147, sebuah prestasi yang sangat luar biasa. Selain itu, Sinteyong juga sukses membawa timnas Indonesia senior dan U23 lolos ke Piala Asia lewat jalur kualifikasi. Sayangnya PSSI belum mengumumkan soal kontrak Sinteyong yang sebenarnya akan habis pada Desember ini. Meski sebelumnya Ketua Umum PSSI Erick Thohir sempat mengungkapkan bahwa Sinteyong akan diperpanjang kontraknya. Jika pada akhirnya Sinteyong tak lagi menjadi pelatih timnas, maka ada beberapa hal yang bisa hilang dari sepak bola Indonesia, dan inilah daftarnya. Yang pertama, fisik pemain timnas Indonesia.
Di era Sinteyong, para pemain punya fisik yang begitu kuat sehingga bisa bermain konsisten selama 90 menit. Bahkan beberapa pemain pun mengakui bahwa materi latihan yang diberikan Sinteyong sangat keras dan berat. Meski demikian, hal ini berbuah positif karena timnas Indonesia bisa bermain sampai akhir pertandingan. Porsi latihan pelatih Sinteyong sangat keras dan berat, kata pemain Persib Febri Haryadi di Jakarta. Lalu yang kedua, disiplin. Salah satu hal yang terkenal yang dimiliki oleh Sinteyong adalah kedisiplinan sangat tinggi. Sinteyong bahkan tidak segan untuk mencoret pemain yang indisipliner dan menentangnya. Bukan hanya itu, dia juga dikenal sebagai pelatih yang selalu tepat waktu saat melakukan sebuah kegiatan. Kami dituntut bagaimana disiplin bangun pagi, kemudian timbang badan, makan antara jam sekian sampai jam sekian, dan latihan sore dari jam sekian ke sekian, kata pemain timnas Indonesia Sadil Ramdhani. Lalu yang ketiga adalah kepercayaan kepada pemain muda. Ya, ketika pertama kali datang, Sinteyong berani memotong 1-2 generasi timnas Indonesia. Awalnya hal ini mengundang pertanyaan karena beberapa pemain itu dinilai masih cukup layak berseragam merah putih. Namun dia tetap kepada pendiriannya sehingga mempercayakan timnas Indonesia kepada para pemain muda. Alhasil, tulang punggung timnas Indonesia kini merupakan pemain-pemain muda seperti Elkan Baggett, Rizky Ridho, sampai Marcelino Ferdinand. Ya, pelatih asal Korea Selatan Sinteyong terbukti bukan pelatih kaleng-kaleng. Reputasinya bukan hanya di regional Asia, tetapi juga di belahan berbagai dunia. Beberapa pelatih lawan pernah secara terang-terangan mengatakan bahwa Indonesia cukup sulit dihadapi karena memiliki pelatih yang hebat. Bahkan Presiden Alfa juga memuji kemampuan melatih Sinteyong sebelum laga Indonesia versus Argentina pada Juni lalu. Indonesia nggak bisa diremehkan. Mereka dilatih oleh Sinteyong yang kami semua tahu penampilannya, kata Claudio Tapia, Presiden Alfa pada Senin 18 September kemarin. Sinteyong memang cerdas, ia selalu menerapkan taktik yang berbeda tergantung lawan yang dihadapinya. Ia adalah tipikal pelatih yang mengerti seberapa jauh kemampuan pemainnya dan seberapa kuat pemain lawan. Siapa yang menyangka Korea Selatan bisa mengalahkan Jerman 2-0 di Piala Dunia 2018 saat mereka masih dilatih oleh Sinteyong. Padahal skuad mereka cukup jomplang, tapi pada akhirnya kemenangan tetaplah kemenangan meskipun bermain bertahan sepanjang laga. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way.